Kambing Etawa merupakan jenis kambing dari hasil persilangan antara kambing Jamnapari asal India dengan kambing lokal Indonesia. Secara umum, kambing Etawa memiliki ciri-ciri fisik lebih besar dan telinga lebih panjang. Kambing Etawa banyak dimanfaatkan susunya, namun ada juga yang diambil dagingnya. Salam ngarit Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para pemirsa Monium TV dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini saya sudah bisa berkunjung kembali di peternakan kambing Etawa. Tentunya saya sudah mempunyai narasumber yang sangat mantap, tentunya sudah berpengalaman di bidangnya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik Bapak, bisa diperkenalkan kepada pemirsa Monium TV untuk nama dan alamatnya. Monggo Bapak. Nama saya Arfan. Baik. Saya salah satu pemilik dari Arto Brother Farm Kediri yang beralamat di Desa Kayenlor, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Yang lebih tepatnya untuk jalurnya dari arah Pare ke barat, kalau dari arah Papar ke timur, depan Pasar Wonokerto. Baik. Bapak misalkan ini dicari di Google Maps, apakah sudah ada? Sudah ada. Tersedia? Sudah. Baik. Kalau misalkan pemirsa ingin belajar ke sini, apakah diizinkan Bapak? Bisa. Bisa, baik. Nanti saya kasih nomornya ya. Iya. Baik, ini untuk kegiatan sehari-hari Bapak Arfan selain berternak niku nopo Bapak? Saya buka toko. Oh, buka toko. Ya. Di mana Bapak? Di depan di toko Arif Thohir Desain dan di Baik. toko Arif Thohir Bangunan. Itu menyediakan apa saja Bapak? Kalau Arif Thohir Bangunan itu menyediakan bahan-bahan bangunan. Baik. Kalau di toko Arif Thohir Diesel itu peralatan, mesin-mesin pertanian, dan lain sebagainya. Baik, jadi ini misalkan pas pemirsa Monium TV membutuhkan seperti peralatan, seperti apa lagi tadi Bapak? Alat-alat pertanian, Alat-alat alat-alat teknik. Baik, itu bisa menghubungi ke Pak Arfan. Betul Bapak Arfan? Iya, selain mengelola toko, apalagi ini Bapak Arfan? Kegiatannya juga? Salah satunya juga di sawah tentunya kali ya. Di sawah, baik, petani, baik. Baik Bapak Arfan, ini sejarah awal mulanya kok bisa punya peternakan itu bagaimana Pak? Kemudian kok bisa ternaknya itu kambing Etawa lagi? Iya. Itu awal mula dari hobi, dari dulu dari kecil itu saya seneng sama yang namanya kambing. Ini untuk jenis kambingnya, jenis kambing apa Bapak? Kok besar-besar? Ini kambing jenis Etawa. Baik. Jadi apa itu Etawa itu sendiri kadang-kadang disebut sama kebanyakan orang itu Etawa atau peranakan Etawa. Etawa atau peranakan Etawa. Apa itu Pak? Peranakan Etawa itu mungkin kita bisa bicarakan dari asal muasal Etawa itu sendiri. Baik. Ya Bu ya. Ya. Itu Etawa itu dari perkawinan silang antara kambing ras Indonesia. Ras Indonesia. Salah satu ras Indonesia dengan kambing ras dari India atau yang biasa dikatakan Jamnapari. Jamnapari, waduh. Jadi ini perpaduan gitu ya Pak, Betul. Indonesia dan India. Jadi Iya. apa ya? Blasteran, bule berarti ini Pak ya. Iya. Bulenya India, baik. Bapak Arfan, ini kambingnya kok mantap besar-besar. Ini kira-kira ukurannya, tingginya, berat badannya itu berkisar berapa ya Pak? Untuk tingginya Baik. yang saya ketahui dari Ya. pribadi saya itu bisa sampai mencapai 1 meter 10, 1 meter 5 gitu. Kalau berat badan bisa 1 kintal lebih. Ya gitu. Allah, banyak Gitu. banget. Iya, Berat ya betul. Pak? Iya. Itu beratnya. Kemudian kalau yang paling besar tadi saya lihat Pak, itu beratnya berapa ya Pak? Saya lihat tadi ada yang besar Pak. Iya. Itu bisa sampai 1 kintal. 1 kintal Iya, itu ya 1 Pak? kilo, iya. Ya Allah, baik. Ini untuk kambingnya jumlahnya berapa ekor Bapak Arfan? Kisaran di 40-50 ekor. 50 ekor. Baik, itu sudah sama cempenya atau yang besar-besar Pak? Ya sudah. Sudah sama cempenya, baik.
Dan ini untuk awal mulanya dulu, apakah langsung beternaknya ini etawa? Apakah ada jenis lain Pak Arfan? Langsung di etawa. Langsung di Jatuh etawa. cintanya di etawa. Aduh, first love. Aduh, baik. Dulu awalnya apakah langsung banyak seperti ini Pak? Sudah. Berapa, Kita Pak? bertahap. Waktu itu pertama kali saya beli itu 3 ekor. 3 ekor. Ya, baik. betina-betina, terus beranak, Baik. berkembang, terus ada yang dijual, Baik. dibelikan kambing betina lagi, terus dibelikan perjantan, sampai sekarang alhamdulillah Totalnya 50. 50 ekor Berkisar dari 50. 3 ekor. 3 ekor menjadi 50. Waduh, ini pasti membutuhkan proses yang sangat panjang ya Pak ya? Iya betul. Baik. Ini sudah berapa tahun Bapak Arfan? Kurang lebih sekitar 3 tahun setengah. 3 tahun setengah itu prosesnya 3 tahun setengah. Dari 3 kambing menjadi 50 ya Pak? 50 Ya ekor. Allah, ini pasti mantap. Dan ini tadi saya lihat karyawannya banyak sekali Bapak. Jumlahnya berapa anak buahnya ini? Iya, total kalau semua toko ya karyawan semuanya 50 lebih. 50 lebih. Ini mas-mas semua atau ada mbak-mbaknya Pak? Ada mbak-mbaknya juga. Ada Mas dan Mbak Iya tadi. Di sana tadi saya juga melihat itu ada proses apa Pak? Absensi ya? Iya, absensi. Iya, keren sekali Bapak. Sudah modern. Baik Bapak, ini untuk kambingnya sendiri jantan atau betina Pak? Semuanya. Iya. Iya, kita pelihara jantan dan betina. Oh, jantan ada, betina sendiri Iya. ya Pak ya. Dan kemudian ini untuk kambingnya, ini breedingan atau ada konsep lain Pak? Kalau konsep kita breeding kontes, jadi Baik. untuk nanti yang kita inginkan itu supaya masuk di kontes seperti apa Oh, gitu. baik. Jadi kambing seni etawa itu. Baik, untuk lomba gitu ya Pak, Ya, maksud untuk saya. lomba. Baik. Kemudian untuk tadi breedingan kontes, berarti ini misalkan ada pemirsa Monium TV berminat ingin membeli salah satu kambingnya Bapak Arfan, apakah diizinkan Bapak? Silahkan. Silahkan. Baik, nanti kalau ingin membeli saya kasih nomornya. Dan untuk harganya nanti bisa dinegosiasi sendiri ya Pak ya? Iya. Baik. Waktu beli ini yang pertama kali tadi Bapak yang 3 ekor ini usia berapa Pak? Itu waktu saya beli pertama kali usia 4 bulan setengah. 4 bulan setengah. Baik. Kemudian waktu beli itu per ekornya harganya berapa Pak? Waktu itu yang 2 itu saya beli harga 3.250.000. 3 juta. Itu 2 ekor. Baik. Terus yang satunya itu saya beli sekitar 14 juta 1 ekor. 14 juta 1 ekor Bapak. Iya, waktu itu saya beli Mengejutkan ya Pak. Seperti saya beli segitu itu motor ini. kepengen satu punya kualitas kontes, yang Baik. 2 untuk breedingan saja. Breedingan Jadi kalau saja. untuk lomba nggak bisa. Aduh, Gitu. aduh saya kok sumuk Pak ya ini panas mendengar 14 juta 1 ekor kambing itu Pak ya. Itu sudah 3 tahun yang lalu tapi Pak Iya. ya. Apakah sekarang mungkin harga kambing etawa itu bisa naik Pak? Naik atau turun justru Pak? Stabil dan cenderung naik. Aduh, ini dapat Wah, satu motor iya. PCX Yang nih. 14 juta itu saya rawat di kandang saya sekitar 7 bulan. Baik. Saya di kandang saya 7 bulan, terus saya ikutkan kontes itu nomor 2. Nomor 2, kelas C. baik. Terus waktu itu ada penawaran, datang orang telepon ke tempat saya, termasuk mentor saya yang telepon. Iya. Itu ada yang mau kambing kamu gitu. Terus itu saya dikasih 2 ekor kambing seharga 50 juta. Aduh. Terus dikasih satu induk plus anakannya itu kisaran harga 8 juta sama plus uang. Aduh, Dari- saya mendengarnya ini makin aduh. Waktu itu jadi Ternyata support mahal. saya untuk di kambing etawa breeding kontes itu di situ. Baik, harganya sangat fantastik sekali pemirsa. Pak Arfan, ini untuk jumlah kandangnya ada berapa Bapak? Totalnya 50 lebih juga. 50 lebih. Kemudian apakah ukurannya ini sama atau berbeda Bapak? Berbeda. Berbeda, baik. Bisa dijelaskan Bapak ke pemirsa? Iya. Untuk ukuran kandang jantan ideal itu 3x3. 3x3, Iya. baik. Idealnya. Terus untuk kambing betina yang
yang dewasa ukurannya 1,5 kali 180. Baik. Itu yang ideal. Terus untuk ukuran dere itu 1,5 kali 1,5. Apa itu dere, Pak? Dere itu mau menginjak doro, jadi di usia 5 atau 6 bulan. Oh, baik. Seperti itu. Jadi kalau untuk kambing yang bunting yang mau melahirkan ukurannya 2 kali 2 seperti yang ada di belakang ini. Oh, ini bumil ya, Pak ya? Ya, untuk yang melahirkan seperti ini. Nantinya jika sudah melahirkan, anakan kambing itu bisa bebas bergerak. Oh, baik. Seperti itu. Jadi indukannya lebih nyaman untuk makan, untuk apa itu? Untuk mengasuh anaknya sendiri seperti yang ada di belakang ini. Baik. Kemudian tadi kok saya lihat di pojokan sana, Bapak. Iya. Ini ada kamar melahirkan. Iya. Ada melahirkan. Itu bagaimana kok konsepnya ada seperti itu, Pak? Itu tidak sengaja. Waktu itu kamar ya, yang di belakang ini untuk kandang jantan. Baik. Terus setelah berjalannya waktu kok lebih nyaman di sini melahirkan. Jadi untuk merawat anakan kambing plus Baik. indukannya itu lebih enak kalau ukurannya itu 2 kali 2. Jadinya Baik. kebersihan dari induknya sendiri, kesehatan untuk anak kambingnya sendiri itu lebih terjaga. Terjaga, baik. Ini kok bisa, saya juga penasaran pemirsa. Di belakang ini ada tulisan 14 bulan 7 2021. Maksudnya apa, Pak? Ini tanggal kawinan. Jadi Tanggal kawinan? ya kadang-kadang yang dari apa ya, pekerjaan rumah dari peternak seperti saya terutama kali dan peternak lain itu, jadi kadang-kadang dikawinkan belum jadi terus dikawinkan lagi, kadang-kadang kan masih ragu lagi. Baik. Si induk ini minta kawin lagi terus dikawinkan lagi, entah nanti yang jadi yang mana ya. Oh, begitu. Nah, kemudian saya juga penasaran, ada tulisan di belakang saya ini AG berapa ya, Pak ya? AG 021 ABF. Apa maksudnya, Pak? Mau dijelaskan? Kalau AG itu identik dari Kediri. Kediri, baik. Terus kalau yang nomor ini nomor kandang. Baik. Kalau ABF ini Arto Brother Farm. Arto Brother Farm. Oh, Ya. berarti ini dikelolanya sama saudara. Ya. Saudara laki-laki ya, Pak ya? Adik. Adik. Ya. Baik. Pak Arfan, ini kandangnya kok bagus sekali ya, Pak? Kayak panggungnya penyanyi. Ini konsepnya memang di panggung atau kenapa, Pak? Alasannya itu loh, Pak. Kalau kambing itu kalau di panggung itu kesehatannya lebih terjamin. Terjamin. Jadi satu, kambing kan kalau terutama kali di etawa itu kan kambingnya bulunya kan lebat. Baik. Itu yang kedua, kalau bulu lebat itu yang jelas nanti air kencingnya itu kan Air basah seninya ya, air baik. seninya kan Oh, basah. langsung turun gitu Langsung masuk, turun, Pak. terus baunya juga nggak Nggak ini nggak menyengat. bau ya. Nggak bau saya, Pak. Beneran nggak Ini bau. nggak bau ya, Iya, ya, itu biasanya kan terus- ya bau. Ya, terus penyerapan amoniaknya sendiri kan kalau turun ke bawah seperti Iya. ini kan nggak mengganggu kesehatan kambing. Baik. Jadi penyerapannya juga sempurna ya, Pak ya. Iya. Ini untuk kandangnya ini Bapak Arfan buat sendiri atau bagaimana, Pak? Ada yang pesan, Oke, ada yang buat pesan. sendiri ya. Kalau seperti ini saya gantiin punya teman. Punya teman. Iya. Baik. Jadi memang sudah jadi langsung dipasang begitu tuh, Pak. Iya, betul. Baik. Ini untuk bawahnya, Pak, sepertinya Pak pondasinya kuat. Apa, Pak? Ini kita pakai tembok. Pakai tembok ya, Pak ya. Ini balok gantung, cor-coran. Jadi untuk kedepannya supaya kalau ada kerusakan di kandang kambing lebih mudah untuk perbaikinya. Perbaikinya. Kemudian saya mohon maaf mau tanya lagi, Iya. Pak. Ini untuk urusan limbahnya, Pak. Iya. Yang di bawah-bawah ini Ya nanti diangkut siapa, Pak? diangkut yang membutuhkan. Membutuhkan untuk pupuk ya, Pak Iya, ya. betul. Baik. Untuk pupuk. Kemudian ini untuk sisa-sisa makanannya tadi saya lihat, Pak. Iya. Di apa ini, Pak? Maaf, Pak, namanya apa, Pak? Rambanan. Iya, ini tempatnya namanya, Pak. Tempatnya makan itu namanya apa? Ini loh, Bapak. Baik. Iya, ini tempat makan namanya apa ya? Nggak tahu, Pak ya. Ini nggak soalnya kalau kalau untuk comboran kan tadi Baik, udah lihat pakai ya, ember ya, bak Pak ya, ya, bak. bak Jadi. itu seperti itu. Tapi kalau seperti ini ya namanya juga tempat makan. Nggak ada Baik. kayak orang manusia kan piring, Baik. mangkok. Kalau ini Apa ya, Pak? iya apa ya? Kemudian ini sangat bersih sekali, Bapak. Jadi untuk pembersihannya, perawatannya bagaimana, Pak?
apakah disapu setiap hari seperti itu ya Pak ya? Kalau 1 bulan sekali geladak namanya ya. Untuk ini namanya ini geladak, itu 1 bulan sekali kita bersihkan. Oh baik. Nomor 2, kalau ini kegiatan sehari-hari semuanya ini ya disapu sama mas-mas tadi ya Pak ya? Gitu seperti disapu, baik. Terus sisa-sisa makanannya itu kan juga bersih ya Pak ya, dibuang seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Arfan. Ini bagaimana caranya memilih bibit etawa itu yang bagus, yang unggul, yang pokoknya mantap lah Pak? Kalau bibit etawa yang unggul itu dari usia dini ya, maksudnya kalau bisa kelihatan itu usia 1 atau 3 bulan itu panjang, badannya panjang, ekornya tegak. Baik. Ini ya, ekornya seperti tegak. gambar. Ya, gambar ini. Ekornya tegak, kepala warnanya hitam. Harus hitam? Ya. Kalau yang simetris kita lihat coklat tadi? Ya, itu juga bagus. Cuma juga bagus. Maksudnya kalau untuk parameter kualitas kontes itu kan warna hitam. Baik. Badan panjang, terus kakinya kokoh, telinganya enak dilihat, lentur kayak korden yang cap mahal. Iya, tadi saya pegang lembut-lembut. Iya, seperti itu. Jadi kalau di usia CP sudah kelihatan, terus kepalanya ganong, jadil seperti ini gitu. Cakepnya di situ kalau di etawa. Cakepnya seperti itu. Kemudian Bapak, apakah kambing etawa itu harus kepalanya hitam toh Pak? Tidak harus. Tidak harus. Iya. Kalau tadi saya lihat yang coklat tadi namanya apa Pak? Etawa apa? Itu kalau orang biasa sebut jerabang. Jerapah? Jerabang. Jerabang. Iya, atau etawa kepala merah. Oh gitu. Jerabang, baik. Ini untuk perawatan kambing etawanya sendiri Bapak Arfan, tergolong susah-susah atau gampang Pak? Gampang, susah. Gampang, susah. Gampang. Baik, tergolong gampang ya Pak. Iya. Kemudian ini untuk mandinya si kambing, si embek ini Pak. Ini berapa hari sekali Pak? Kalau sistem panggung seperti ini untuk breedingan para selir-selir ya. Para selir. Baik. Ini biasanya saya 2-3 minggu sekali. Tapi kalau untuk yang kontes itu biasanya saya mandikan 3-4 hari sekali. Oh, lebih dirawat, lebih terawat gitu ya? Iya, harus seperti itu. Soalnya di kambing etawa itu kita beli mahal dengan nominal berapapun itu bisa. Paling susah itu merawatnya. Merawatnya yang susah ya Pak ya? Kita mau beli yang harganya 50 juta, 100 juta, bahkan sampai hampir 1 miliar itu bisa. Tapi yang paling susah di saat kita merawatnya. Baik Bapak, ini untuk pakannya si kambing etawa, apakah pakan kering atau pakan basah Bapak? Kita pakai kering dan basah. Kering dan basah, baik. Ini seperti apa contohnya Pak? Kalau untuk pagi hari kita pakai comboran seperti yang tadi pagi kita lihat. Baik. Terus setelah itu makan dedaunan. Dedaunan. Ya, setelah dedaunan itu kadangnya seger, kadang juga kering. Baik. Seperti itu. Tapi kalau di sore hari kita full hijauan. Full hijauan. Ya, kayak rumput odot itu tadi. Oh, kolonjono tadi kolonjono, ya Pak? Ya, kolonjono. Dan ini untuk pakan keringnya apakah mengeringkan sendiri tadi Pak? Yang digantung-gantung? Iya, betul. Betul, baik. Jadi untuk mutunya lebih terjamin. Dan untuk minumnya ini bagaimana Pak? Kalau minumnya kita kasih 1 per 1 ya, kayak timba kita kasih di depannya kandang gitu supaya diminum. Soalnya kalau kita kasih pagoh di pagoh itu kalau kita letakkan terlalu lama ayam itu ya Pak ya? Itu nanti khawatirnya dia pilek. Oh gitu. Kedinginan langsung pilek gitu ya Pak ya? Iya kan kalau udara panas minumnya terlalu banyak. Oh gitu, baik Bapak. Ini untuk kambing etawanya sendiri, ini menghasilkan susu perah pada umumnya seperti pada umumnya atau tidak Pak? Iya, sama seperti pada umumnya, cuma kualitas atau di etawa itu sendiri susunya lebih kental. Lebih kental. Iya. Baik. Ini untuk susunya yang diperah tadi, apakah bisa dikonsumsi manusia Bapak? Sangat bisa. Sangat bisa ya Pak. Ini soalnya saya baca-baca di internet seperti itu. Ini bisa untuk mengobati beberapa penyakit dan juga untuk ibu hamil juga bisa ya Pak? Bisa, ya? iya. Bisa. Ini untuk yang dihasilkan susunya per hari berapa liter Bapak? Kalau di kandang 1 hari 4-5 liter. 4-5 liter. Baik. Ini untuk meminumnya harus direbus
terlebih dahulu atau bagaimana? Kalau di usia saya seger itu kalau saya kuat. Oh, Ya, kuat tapi ya? kalau di anak usia 6 tahun itu harus direbus. Harus direbus. Untuk ibu hamil juga harus direbus. Baik. Untuk orang usia manula ya, Iya, itu juga harus direbus. Dan keistimewaan dari susu kambing itu sendiri itu jika diminum, yang saya tahu ya, itu kalau diminum orang yang punya penyakit jantung itu aman. Aman ya Pak, tidak Aman. mengganggu ya Pak? Iya, betul. Baik. Kemudian saya juga bertanya ini Pak, apakah susu yang diperas tadi itu bisa dikonsumsi kembali si kambing, si cempe-cempe? Ya, terutama kali untuk perawatan si kambing-kambing. Oh begitu, Iya. baik. Ini kambingnya bisa mengalami stres atau tidak sih Pak? Bisa. Waduh, kayak manusia bisa Iya, ya Pak? bisa. Ini bisa stres itu karena apa biasanya Pak? Ya, kadang-kadang makanannya kurang cocok. Oh kurang cocok. Iya, terus perubahan suhu yang drastis, yang mungkin habis pancaroba gitu. Pancaroba, Iya. itu langsung berpengaruh ya Pak, Iya, Pak, betul. untuk stres gitu. Dan untuk mengatasinya si kambing ini bagaimana Pak? Biasanya kita amati, terus Baik. kita obati pada umumnya supaya supaya tingkat stresnya turun. Baik. Seperti itu. Baik, kemudian kok ada pisang-pisang digantung, maksudnya bagaimana? Nah, kalau pisang itu kan kalau di manusia di saat capek atau seperti apapun itu kan dari dokter gizi itu suruh makan pisang. Bagus, Jadi baik, kalau ya. salah satu untuk pisang itu untuk menurunkan stres, yang kedua untuk meminumkan obat. Jadi perantara ya. Perantara Iya, seperti itu. kan pilnya dimasukkan di pisang, dikasihkan Oh seperti itu. gitu, baik. Pantesan kok banyak pisang gitu loh Iya, Pak. kadang jadi makan anak-anak. Pisangnya apakah ada jenis tertentu apa sembarang gitu Pak, boleh? Kalau bagus menurut saya pisangnya pisang kepok. Pisang kepok, baik. Ya, tapi kan itu berbagai macam jenis pisang ada di Baik. sini. Baik. Kemudian ini apakah di peternakannya Bapak Arfan pernah Iya. mengalami penyakit serius untuk kambing-kambingnya? Pernah. Pernah ya Pak? Iya. Apa itu? Ya kembung, Oh, ya kembung. seperti itu. Baik. Infeksi setelah melahirkan seperti itu. Bisa infeksi juga Pak? Ya, Kemudian kayak flu seperti itu apakah bisa ya Pak? bisa dia diobati seperti biasa atau di oral, minum atau diinjek. Baik. Ini obatnya seperti manusia seperti itu Pak? Betul. Iya Pak, seperti manusia. Betul. Aduh. Kalau fatal kemarin ada yang kembung, kalau kembung atau infeksi ya obatnya yaitu tadi glatiren itu. Apa itu gelatiran Pak? Iya, kena glati itu, kena pisau ya penyakitnya leren. Aduh. Sembuh ya dijagalkan lah. Dipotong ya Pak? Iya, betul. Aduh, sayang sekali ya Pak ya. Kemudian, baik, ini lanjut lagi ya Pak. Ini kambingnya untuk masalah reproduksinya sendiri itu alami atau suntik Pak? Alami. Alami ya Nah, Bapak? soalnya ya? di kambing etawa sendiri nama bapaknya, nama mbahnya, kakeknya, buyutnya itu masih ke bawah. Jadi ini anak mana? Ini anak si A. Si A ini anaknya si B. Si B ini anaknya ini. Jadi kadang-kadang ini putune ndi, iki putune si Oh C. seperti itu ya seperti Pak, seperti Silsilah nasab. Baik. Oh seperti itu Pak. Ya, Aduh. kalau orang Jawa bilang kalau di sini kan luri. Luri. Ya, baik. kalau manusia kan nasab. Nasab. Kalau ini luri Pak. Luri. Kambing. Baik. Bapak Arfan, Iya. ini untuk kambing si betinanya Bapak. Apakah dalam misalkan kurun waktu 2 tahun bisa melahirkan berapa kali Pak? Tiga kali ya yang paling 3 sering kali ya. Bapak ya. Itu maksimal 3 kali ya Pak ya? Ya, 3 kali, baik. Apakah dalam satu melahirkan misalkan kambing si A ini melahirkan bisa menghasilkan keturunan berapa? Maksud saya dalam satu melahirkan bisa 1 anak, 2 anak, bagaimana ya Pak? ada yang 1 anak, 2 anak, Oh begitu. 3 anak. Di tempat kami maksimal yang saya tahu ya 3 anak. Oh, Kemarin 3 anak. ada juga yang di media sosial itu punya temen itu 1 kambing ada yang 7 anak, Loh, 5 anak gitu. Lah, kok banyak Bapak Iya. ya? Kemudian ini untuk usia kehamilan si kambing saya penasaran sekali. Kalau manusia 9 bulan, kalau kambing berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan ya Pak? Sudah melahirkan itu ya Pak? Iya.
5 bulan, baik. Jadi untuk proses reproduksinya sendiri lebih cepat ya Pak ya? Betul ya. Baik. Kemudian tadi saya lihat di depan sana itu banyak sekali piala atau tropi-tropi. Ya. Ini tropinya dihasilkan dari breedingan kambingnya Bapak Arfan sendiri, ataukah Bapak dulu beli yang 3 itu sudah termasuk kontes Pak? Kambing kontes? Saya kalau kambing semuanya, jadi saya tidak beli kambing juara. Baik. Jadi kambing saya ikutkan lomba, saya ikutkan kontes, jadi dapat piala, itu yang kebanggaan tersendiri. Jadi di hati itu Ya, marem gitu ya Pak bahasa Jawanya. Ya, meskipun Baik. kalah atau sebelum menang, sementing kumpul sama teman-teman, ketemu seduluran sama teman-teman, setelah itu dapat piala, itu bonus. Baik. Ini apakah ada komunitas kambing etawa Pak di Kediri khususnya atau di Jawa Timur dan se-Indonesia? Ada. Apa Bapak Termasuk namanya? ya IGB. IGB, apa itu? Ikatan Good Breeder. Oh. Indonesia Good Breeder. Good breeder. Indonesian Good Breeder, itu IGB kalau di Jawa Timur, kalau di Jawa Tengah Perkanas. Perkanas, baik. Bapak ini untuk kontes, Iya. apakah ada perbedaan antara mungkin jantan atau betina, usianya, ukurannya, maksud saya kriterianya seperti itu? Apa Bapak Arfan? Kalau di kontes awal Baik. itu kelas E. Kelas Kelas E itu di usia cempe, kisaran usia sampai 4 bulan atau bulan. ya 3 sampai 4 bulan. Itu ukurnya itu tinggi badan. Tinggi badan. Dan baik. kalau tinggi badannya lebih dari kelas E itu, tinggi badan lebih tertentu, itu masuknya kelas D. Baik. Oh, Terus ada setelah kelas. itu kelas D itu kalau tinggi badannya lebih dari yang dipatok sama juri panitia, itu masuknya di kelas C. Kelas C itu patokannya tidak tinggi badan lagi, tapi ini poel atau tidak. Giginya Pak Ya, maksudnya? yang depan. Kalau belum poel sampai usia 3 tahun, ya tetap masuknya di kelas C. Oh, gitu. Tapi kalau sudah poel 1 pasang, 2 pasang, itu masuknya di kelas B. Baik. Kalau sudah rampas, habis ganti semua, Baik. itu masuknya di kelas A. Jantan betinnya sama. Jantan betinanya sama. Ya. Baik. Kemudian ini Bapak yang ingin saya tanyakan lagi, apakah ada parameternya Pak selain itu? Ada 12 parameter untuk penilaian juri. Baik. Dan untuk kambing yang dikonteskan. Baik, ada salah satunya atau 2 salah satunya Pak? Iya. Apa Pak? Bentuk kepala, Bentuk itu yang kepala. paling disukai, itu kan yang paling untuk di juri itu yang blur jadil. Jadi Ya, terus ke telinganya lemes, enak, teplek. panjang tadi ya Pak. Panjang, baik. lembut, terus bodi. Bodinya harus Ya. Yang paling terakhir di 12 itu keserasian. keserasiannya. Mulai dari belakang, depan, tinggi badan, itu enak dipandang mana gitu. Berarti ini kambingnya harus good looking pemirsa. Iya. Kalau nggak good looking ya sorry. Kemudian yang saya tanyakan lagi Bapak, ini kontesnya pernah mengikuti paling jauh dan paling mungkin paling hebat di mana Pak? Kalau saya Aduh, nggak enak kalau nggak apa-apa Bapak. Nggak apa-apa Bapak, di Ya, mana? Kita sambil sharing. yang paling dekat saja lah. Jangan yang paling jauh. Oh iya, paling dekat di mana? Yang paling dekat aja. Yang paling dekat ya sekitar Nganjuk sini, terus di Blitar, Baik. gitu, terus ya nggak enak kalau yang jauh. Nggak apa-apa Tangerang Pak. sama Sunda. Gitu. Paling jauh. Ini terus berarti sudah pernah keluar kota ya Pak ya? Sudah. Sudah pernah. Ini membawa kambingnya, ini bagaimana Bapak? Ya. Apa dinaikkan truk? Ya, naik kendaraan roda 4 itu kalau naik pickup, ini untuk kalau seperti yang di depan kita ini Iya. untuk pada anakan ya, anak cempe, cempe ya. anak Ini cempe. paling muat untuk 2-3 ekor. Baik. Terus yang nanti kalau ukuran besar seperti kelas A, kelas B, kelas C itu biasanya agak besar lagi. Baik. Seperti itu. Ini nanti naik ke atas pickup, terus nanti peralatan seperti orang boyongan rumah gitu. Aduh, berarti kalau pas boyongan itu ya Ya, sepatunya di bawah. bawa kompor, Aduh. kopi dari rumah. Kalau beli di sana mahal. Iya benar Pak. Jadi untuk menghemat biaya juga ya Pak. Iya, betul. Ini apa Bapak? Kalau di kontes-kontes itu biasanya berapa hari Pak? Biasanya 2-3 hari. Kalau Aduh. yang kelas nasional.
Baik. 2 hari itu. Kalau kelas-kelas nasional kalau gimana ya bilang kan Aduh, ada nggak grade-nya ya. apa-apa. Iya. Itu biasanya 1 hari udah selesai. Satu Tapi hari kalau sudah selesai. apa biasanya tetap ya 2 malam. Baik. Satu malam 2 hari. 1 malam. Dan ini tadi untuk tropinya Bapak, pernah juara berapa saja? Ya, juara 2, juara 3 gitu. Kalau juara 1 belum pernah. Belum. Juara 5 gitu, harapan 5. Tapi sudah bagus Bapak ya. Itu kontesnya apakah banyak yang mengikuti Pak? Banyak sekali. Jadi kalau kemarin waktu terakhir kontes nasional yang ada di Nganjuk itu dari Lumajang, dari mana saja datang. Baik, Jadi kalau kontes nasional itu luar biasa. Jadi pokoknya saya itu seluruhnya di hewan seni itu semuanya ngikuti. Tapi yang paling luar biasa itu di Etawa. Di Etawa nggih Bapak Arfan nggih. Tapi sudah pernah mengikuti yang nasional ya Pak ya? Iya. Aduh, tadi Bapak Arfan sudah cerita sama saya pemirsa. Nanti saya bisikin dah ceritanya. Bapak Arfan malu untuk menceritakannya. Baik. Iya pemirsa, kali ini saya juga sudah ditemani sama si cakep si ganteng. Namanya siapa? Jokinya ini, joki. Mas Akif jokinya kelas 1 SD pemirsa ya. Ini jagoannya ini. Jagoannya. Nah ini untuk kambingnya biasa dibuat kontes di sebelah mana Bapak? Nanti ditunjukkan ya Pak ya? Iya. Baik, ditunjukkan. Yang biasa dibuat kontes ada berapa ekor Bapak? Nah ini kalau untuk kontes sementara masih 1 ekor yang tadi yang kita kasih minum susu tadi. Oh yang iya. tadi diunjuk gigikan tadi? Iya. Iya. Terus kemudian saya mau bicara tentang harga jual Pak. Iya. Saya kalau sudah masalah uang harga jual itu langsung panas kemerungsung bahasa Jawanya Pak. Harga jualnya berapa? Harganya itu kalau dari mulai bawah itu 3 juta, 3,5 juta sampai tidak terbatas. Tidak terbatas. Iya. Paling mahal apakah bisa mencapai 100 juta Pak? Ya. Aduh, kemerungsung. 100 juta. 100 juta Pak, aduh. Jadi 100 juta. dari angka seperti nominal seperti itu tuh tergantung dari kambingnya sendiri dan perawatan dari peternaknya itu sendiri. Baik. Iya, 100 juta ini Pak di otak ini Pak langsung. Kemudian ini untuk yang terakhir untuk pemirsa Monium TV, mohon Bapak Arfan bisa memberikan tips dan trik untuk pemula yang ingin mempunyai ternak kambing Etawa Pak. Untuk tips bagi pemula, 1, pilihlah mentor yang tepat. Oh, harus ada mentornya ya Pak? Yang kedua, sediakan dulu bank pakannya. Pakannya Pak? Ya. Baik. Setelah itu yang jelas sediakan kandangnya untuk menjaga kebersihannya. Baik. Yang ketiga, jika membeli kambing harus dibarengi atau diiringi dengan kapasitas kantong kita. Dan kalau saran saya itu kalau beli kambing itu untuk pemula yang kalau orang Jawa bilang metengan. Jadi kalau yang sudah hamil nantinya beranak, cara merawat anaknya seperti apa, jadi langsung bisa menikmati hasil. Baik. Kalau dia mau otodidak seperti itu, tapi kalau ngikut harus pilih mentor yang benar-benar bertanggung jawab, yang punya jiwa fighter tinggi, kuat ya Pak, ya. Kokoh tanpa kuat ya. Kokoh dan tertandingi. Kalau semen Gresik ya Pak. Kokoh dan tertandingi. Kalau semen Gresik kan kokoh tak tertandingi. Seperti itu. Baik. Jadi, misalkan pengen belajar sama Bapak Arfan, apakah boleh Bapak? Silakan, ya. Boleh ya pemirsa ya. Jadi kalau misalkan ingin belajar, mungkin yang jauh rumahnya bisa tanya-tanya melalui telepon ya Pak ya? Di 0857 3595 3595. Baik, atas nama Bapak Arfan. Iya. Tempatnya di Kabupaten Kediri ya Pak ya? Desa Kayenlor, Kecamatan Pleman, Kabupaten Kediri. Di Google Map juga sudah ada peternakan kambing kontes. Baik Bapak Arfan. Bapak Arfan, terima kasih sekali Bapak Arfan sudah sharing tentang pengalaman, sudah berbagi ilmu ke pemirsa Monium TV.
Terima kasih Bapak dan maaf Sama-sama. saya sudah mengganggu waktunya. Tidak. Sudah ditemani si kecil. Dan untuk pemirsa Monium TV yang sudah setia menonton, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan untuk yang belum subscribe silakan subscribe karena subscribe itu gratis Bapak Arfan. Iya, betul. Baik Bapak Arfan, terima kasih. Sama-sama. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sayang.